What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue, Aksanjel Fikar. Ya, di video kali ini lu pasti udah pada tahu lah ya gue akan ngebahas apa. Bener banget, iOS 15.1 yang baru aja semalam dirilis atau tepatnya di dini hari tadi. Jadi sekitar 3 minggu laluan atau 1 minggu laluan iOS 15.0.2 dan iOS 15.0.1 itu dirilis. Dan akhirnya semalam atau dini hari tadi iOS 15.1 itu juga dirilis. So, apa aja yang terbaru karena ini major update, apa aja fitur barunya, dan apa aja perbaikannya. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 15.1 untuk iPhone dan iPadOS 15.1 untuk iPad, serta watchOS 8.1 untuk Apple Watch, dan tvOS 15.1, HomePod OS 15.1, serta macOS Monterey resmi dirilis untuk pengguna MacBook dan semua Apple computer, kayak gitu. Di sini gue menggunakan iPhone XR gue, nih, iPhone XR sementara, iPhone XR cadangan gitu ya. Karena ya belum sampai, jadi harap sabar teman-teman. Di sini gue mau garis bawahi size-nya untuk iOS 15.1 terutama di iPhone XR ini sekitar 1,34 GB. Wow, cukup gede sih menurut gue ya dengan size 1 GB ini, karena memang ini major update ya. Updateannya cukup lumayan krusial, fitur-fitur barunya nanti gue sebutkan di video ini, tenang aja. Dan di dalamnya ini kalau kita tap Learn More ini isinya adalah updatean yang ada pada iOS 15.1, yaitu SharePlay tentunya pada FaceTime ya, bisa berjalan bersamaan dengan Apple TV, Apple Music, Apple Fitness Plus, dan support aplikasi pada App Store kayak gitu. Jadi kita bisa cek di sini untuk SharePlay-nya serta share control dan segala macamnya. Lalu ada Smart Volume Automatic, Apple TV support, screen sharing tentunya pada FaceTime ya. Dan setelah fitur-fitur SharePlay, adanya pun fitur kamera, tapi ini hanya untuk pengguna iPhone 13 series, yaitu adanya ProRes pada video capture yang ditambahkan fitur tersebut untuk iPhone 13 Pro serta 13 Pro Max. Lalu setting turn off automatic camera switching terhadap makro foto dan makro video di iPhone 13 Pro series tentunya. Dan tentunya adanya Apple Wallet yang bisa kita add vaksin kartu atau kartu vaksin yang support ya. Sudah support dengan kita bisa add kartu vaksin pada wallet, tapi sayangnya di Indonesia tidak support. Gue sudah coba, nanti gue jelaskan. Lalu adanya translate tambahan pada Mandarin atau bahasa Chinese ya. Lalu di bagian aplikasi Home juga adanya automation, kalian bisa lihat. Nah, ada new automation pada aplikasi Home, shortcut tentunya, dan sisanya adalah isu-isu perbaikan. Oke, ya kita mulai pembahasannya dan fitur-fitur penggunaannya. Oke, di sini yang akan gue pertama kali coba adalah FaceTime SharePlay. Dan ini menurut gue cukup sangat canggih ya, si SharePlay pada FaceTime ini. Kita bisa share home screen kita atau layar iPhone kita terhadap lawan yang kita video call atau orang yang kita video call secara FaceTime call kayak gitu. Oke, kita cobain aja langsung ya. Ya, oke, gue udah FaceTime video call nih ya. Jadi ini adalah fitur si SharePlay-nya, dimana ini sebenarnya fitur udah ada di iOS 15 pertama kali dirilis, tapi sayangnya delay aja rilis untuk fitur SharePlay-nya kayak gitu. Oke, kita langsung cobain aja ya. Kita share my screen. Jadi si SharePlay ini intinya akan share home screen gua ke orang yang gue video call atau gue FaceTime video call kayak gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini, tapi di HP satunya lagi atau di temen gue yang gue video call akan seperti ini dulu. Nah, seperti ini, ngeblur gini. Jadi si iPhone yang share screen ini harus close dulu seperti ini. Nice, baru muncul ya. Jadi kita tinggal tap aja seperti ini, akan muncul juga. Dan ini berjalan dengan normal ya, dan tentunya tergantung koneksi internet. Oke, contoh di sini gue buka Instagram, di sini juga jadi muncul buka Instagram ya. Misalkan gue buka YouTube, di sini juga jadi buka YouTube ya, karena share screen ya sama lah kayak pada dasarnya kayak aplikasi Zoom, Google Meeting, dan lainnya kayak gitu ya. Jadi menurut gua ini cukup sangat keren banget, memudahkan kita. Terlebih si FaceTime juga sudah bisa bikin link grup yang dimana linknya itu bisa kita share ke pengguna Android ataupun Windows. Jadi lu bisa menggunakan FaceTime video call sama teman-teman lo kayak gitu cuy. Gampang banget kok cara penggunaannya. Dan yang lebih menarik dari si SharePlay ini adalah ketika lu lagi SharePlay seperti ini dan lu buka aplikasi Apple Music di sini, nah dia akan ada muncul seperti ini. Kita tinggal tap di sini juga jadi bisa dengerin musik apa yang gue dengarkan kayak gitu. Misalkan gue buka Apple TV, ya akan ada muncul seperti ini juga tuh. Kalian bisa lihat ya. Oke, jadi gue bisa nonton bareng bersama
sama temen gue menggunakan FaceTime video call ini. Dan tentunya ini akan dikembangkan juga oleh pihak ketiga aplikasi seperti YouTube, Netflix, dan lainnya kayak gitu. Jadi ini intinya lebih condong ke ya kita bisa melakukan conference video call dengan cara share screen iPhone kita. Jadi kalian nggak perlu repot-repot bawa laptop kalian atau komputer kalian, karena si FaceTime video call ini juga linknya kita bisa gunakan untuk pengguna Android dan Windows kayak gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri berjalan dengan normal ya. Nice banget sih, keren. Cukup mudah kan caranya, dan ini menurut gua akan sangat berguna buat teman-teman ya. Di sini gue menggunakan iPhone XR. Sekali lagi gue kasih tahu, iPhone XR juga bisa, dan teman-teman silahkan coba, harusnya juga bisa ya. Yuk kita lanjutin fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya di iOS 15.1 setelah SharePlay, yaitu adanya ProRes video pada iPhone 13 Pro dan 13 Pro Max. Jadi adanya fitur ProRes untuk mengambil capture video, dan tentunya adanya Auto Micro pada iPhone 13 Pro dan Pro Max. Sayangnya iPhone 13 Pro belum datang dan belum sampai, jadi gue belum bisa mendemokan untuk masalah ProRes video serta Auto Makronya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan iPhone 13 Pro series, silahkan kalian coba untuk fitur terbarunya, yaitu ProRes video serta Auto Makro pada video dan foto di iPhone 13 Pro dan Pro Max. Ya, oke. Fitur selanjutnya adanya perubahan desain control center pada AirPods Pro. Nah, buat teman-teman yang menggunakan AirPods Pro, bisa infoin di komen ya. Infokan di kolom komentar. Jadi, kalau kalian menggunakan AirPods, di sini sayangnya gue menggunakan AirPods Gen 2. Jadi, tidak ada perubahan desain control center di sininya. Kalau misalkan teman-teman yang menggunakan AirPods Pro, itu ada perubahan desain di bagian control center di sini, di mana adanya head tracking ya. Jadi ada fitur head tracking di sininya kayak gitu. Jadi kalau kita tap dan tahan di bagian sini, ada fitur head tracking di sini kayak gitu. Ya, fitur selanjutnya adanya Dolby Atmos dan lossless audio yang sudah support untuk HomePod serta HomePod Mini. Jadi buat teman-teman yang menggunakan HomePod, ini bisa kalian cobain karena sudah support Dolby Atmos serta lossless audio. Dan fitur selanjutnya yang ada pada iOS 15.1 yaitu ada pada aplikasi Home. Ya, di aplikasi Home ini sebenarnya ada New Automation. Kalau kalian yang menggunakan perangkat-perangkat IoT yang terhubung dengan aplikasi Home pada iPhone kalian bisa cobain New Automation-nya. Sayangnya gue tidak ada yang terhubung, jadi gue belum bisa cobain dan belum bisa demokan ke kalian. Oke, tapi gue kasih tahu aja kalau di aplikasi Home adanya fitur baru yaitu New Automation, di mana kalian bisa mempermudah penggunaan perangkat yang sudah terhubung ke aplikasi Home kayak gitu cuy. Dan fitur selanjutnya yaitu adalah aplikasi Wallet. Nah, di aplikasi Wallet ini kita bisa add kartu vaksin, tapi sayangnya sepertinya tidak support untuk region Apple ID atau Apple ID region Indonesia. Jadi si wallet ini belum bisa gue coba karena gue nggak tahu ya, nggak support atau tidak bisa. Tapi harusnya bisa, cuman kayaknya nggak support karena Apple ID gue regionnya Indonesia. Jadi kita bisa add kartu vaksin di sini. Contoh hasil jadinya ketika kalian sudah add kartu vaksin di aplikasi Wallet, jadinya akan seperti ini. Nah, kayak gitu kira-kira hasilnya kalian bisa lihat ya. Jadi cukup canggih sih kalau memang support di Indonesia ya. Oke, kita next aja langsung ke fitur selanjutnya, yaitu adanya fitur overlay text pada shortcut. Nah, kalau misalkan kalian buka shortcut, kalian pilih plus tambah di sini. Di sini tuh kalian add actionnya, kalian search di sini overlay. Nah, di sini ada overlay text, dan ini baru ya. Kalian bisa gunakan ini untuk keperluan yang kalian butuhkan. Mungkin nanti akan gue demoin di video selanjutnya terkait overlay text yang ada pada shortcut ini. Fitur selanjutnya yaitu adanya tambahan bahasa atau language yang ada pada aplikasi Translate, yaitu bahasa Chinese atau Mandarin. Jadi kalau kalian memang menggunakan aplikasi Translate dari iPhone ini, kalian bisa rubah di sini karena ada tambahan language Chinese Mandarin. Nah, kayak gitu cuy. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, jadi ada tambahan bahasa ini. Entah kenapa untuk language Indonesia belum ditambahin ya sama Apple. Gue juga belum tahu ya. Tapi ya udah, kita tungguin aja sampai language Indonesia masuk ke aplikasi Translate-nya si Apple. Oke, kita lanjutin aja langsung. Selanjutnya adanya fitur live text yang ada pada iPad. Nah, jadi sebenarnya di iPad OS itu sebelumnya belum ada live text. Belum resmi banget, delay lagi sama. Nah, saat ini live text sudah bisa digunakan di iPad, tapi ada requirement-nya. Untuk yang support live text pada iPad, ini adalah device-device iPad yang support dengan live text. Jadi memang untuk iPad itu baru saat ini atau di iOS 15.1 inilah yang paling terbaru. Kalian bisa lihat di sini requirement-nya, di mana Apple juga menganjurkan kalau kalian ingin menggunakan live text, kalian harus update ke iOS 15.1.
Oke, di situ kalian perlu digarisbawahi buat teman-teman pengguna iPad. Ya, oke, kita ke selanjutnya yaitu masuk ke perbaikan. Ya, sebenarnya ini perbaikan bug ya. Gua rasa udah terlalu minim bugnya yang gua rasakan, dan gua di sini menggunakan iPhone XR. Bugnya udah terlalu minim. Perbaikilah mulai dari kendala widget ya, bug-bug di widget sudah cukup diperbaiki oleh Apple. Lalu tentunya ini hal yang paling banyak ditanyakan, bug pada storage. Nah, oke, kita coba aja kita cek sekarang. Untuk bagian storage iPhone XR gua di sini kapasitasnya 64 GB, dan kita langsung buka settingan aja. Kita pergi ke general, lalu kita buka iPhone storage. Oke, sedang calculating. Banyak banget kemarin yang mengalami bug pada saat calculating, dia lemot banget, loading aja. Di sini tadi kalian bisa lihat calculatingnya cepat juga ya, tidak lama banget. Dan kalian bisa lihat di sini untuk bagian other system serta iOS-nya menurut gua cukup normal ya. Untuk iOS 9 GB, sistem datanya di 8 GB. Oke, dan menurut gua harusnya sih sudah diperbaiki. Kalau memang device kalian masih mengalami bug, coba di restore atau di reset all content dulu ya. Reset semua, reset ke awal, atau kalian restore via iTunes kayak gitu ya. Karena di sini gue tidak mengalami lemot ya saat buka iPhone storage, calculatingnya juga cepet, dan sistem atau other datanya juga tidak terlalu membekak kayak gitu, atau tidak terlalu besar ya, masih di angka normal kok kayak gini. Oke, ya selanjutnya adanya perbaikan pada Weather. Aplikasi Weather ini diperbaiki juga, adanya bug dan segala macamnya. Cuma gue nggak mengalami bugnya sih sebenarnya, tapi katanya ada perbaikan pada aplikasi Weather ini juga. Lalu perbaikan pada aplikasi Apple Music juga pada saat kita play music secara dari home screen ataupun dari lock screen, itu katanya masalah, tapi ini sudah diperbaiki. Sebenarnya gue nggak mengalami hal tersebut, tapi adanya perbaikan pada aplikasi Apple Music kayak gitu cuy. Lalu perbaikan di aplikasi Wallet serta perbaikan di WiFi. Jadi ada di mana WiFi tidak terbaca atau tidak terdetek di sini ya, padahal WiFi-nya nyala kayak gitu. Jadi tidak bisa ngebaca WiFi yang sudah ada. Katanya ada bug issue di situ, cuman sudah diperbaiki oleh Apple. Tapi gue jujur nggak mengalami bug tersebut sih. Oke. Dan untuk masalah perbaikan adalah perbaikan terbesar yang di iOS 15.1 ini adalah masalah algoritma battery health atau capacity baterai pada iPhone series 12 model. Jadi buat teman-teman pengguna iPhone 12 series, silakan update ke iOS 15.1 karena ada perbaikan algoritma terkait baterai capacity atau battery health. Oke, jadi Apple memperbaiki algoritmanya. Dan terkait performance di sini, menurut gua iPhone XR masih so far oke-oke aja, tidak ada lemot. Gua sudah update dari tadi, dari semalam udah update, dan gua tidak mengalami lemot yang signifikan ataupun kendala ya. Di sini kebenaran gua pakai iPhone XR juga. Kita langsung tes benchmark aja kali ya. Oke? Ya, oke. Di sini gua akan tes benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 5. Oke, kita langsung aja run benchmarknya. Oke, kita tungguin sampai selesai. Ini adalah hasil Geekbench score atau benchmarknya pada iPhone XR gua. Ya, di sini gua menggunakan iPhone XR. Untuk single score-nya 1105 dan untuk multicore-nya 2354. Oke, di sini di mana iPhone XR sudah operating sistemnya iOS 15.1 dan memiliki RAM 2,77 GB atau 3 GB lebih tepatnya kayak gitu. Dan gua merasakan untuk performance tidak ada kendala, smooth, belum ada masalah sih sampai saat ini ya. Dari semalam hingga saat ini gue trial tidak ada masalah, masih aman-aman aja lah kayak gitu. Dan selanjutnya terkait battery life atau baterai atau perbaikan ataupun battery health ya. Di sini gue menggunakan iPhone XR. Oke, untuk baterainya gue tahu lu pasti kepo banget dengan battery health. Kita cek bareng-bareng aja. Kita buka setting, lalu kita pergi ke baterai. Di sini sebelum gue ke battery health, gue akan tunjukkan dulu ya. Ini dia penggunaan gue. Oke, cukup drastis ya. Menggunakan XR. Dan kita cek battery health-nya ya masih stabil di 85%. Oke, jadi aman-aman aja. Dan untuk masalah irit atau enggak, sampai saat ini dari semalam gua pakai dan gua terakhir charger sekitar subuh, dan sampai saat ini belum ada signifikan banget cuy, masih di 69%, kalian bisa lihat sendiri. Oke ya, untuk baterai dibilang irit enggak juga, tapi menurut gua cukup lah. Cuman memang Apple kan masih kelemahannya di baterai ya, jadi irit nggak irit tuh memang tergantung pemakaian masing-masing pribadinya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengasumsikan, menyamaratakan gua irit kalian enggak atau kalian irit gua enggak gitu ya, karena penggunaannya dan pemakaiannya serta kebutuhannya beda-beda kayak gitu. Dan untuk yang terakhir tentunya Apple juga memberikan update pada security system di iOS 15.1 ini. Jadi untuk teman-teman ya, gue saranin untuk update ke iOS 15.1 yang tadi sebelumnya bermasalah, coba kalian update ke iOS 15.1, siapa tahu jadi tidak bermasalah lagi. Dan tentunya adanya perbaikan serta fitur-fitur baru ini sangat penting kalian update. Oke,
Oke, ya itu tadi adalah fitur dan perbaikan yang ada pada iOS 15.1. Semoga kalian dapat terbantu dan tambah informasi juga dengan adanya video ini. Jadi segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video, bye-bye.